Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 43 Kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai role model tokoh berakhlak. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu Adi Gunawan NDH 02, Arman NDH 08, Fadil Fadani NDH 11, Faisal Amin NDH 13, Fazrin Anasri NDH 14, Ferianto NDH 15, Hari Sandi Damai Sejahtera Gulo NDH 21, Julian Syah NDH 24, Wiwit Saparini NDH 39, dan terakhir saya sendiri Wulandari NDH 40. Tokoh yang kami pilih yaitu Anies Baswedan. Mengapa harus beliau? Karena menurut kami, beliau memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Berikut profil Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Ia tumbuh di keluarga pendidik yang menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial. Sejak kecil, Anies sudah menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan semangat untuk mengabdi pada bangsa. Perjalanannya menuntun ke Universitas Gadjah Mada, lalu ke Amerika Serikat untuk meraih gelar master dan doktor di bidang politik. Sepulangnya ke tanah air, ia mengabdikan diri di dunia akademik hingga ia dipercaya menjadi rektor Universitas Paramadina, menjadikan salah satu rektor termuda di Indonesia. Dedikasinya di dunia pendidikan hingga akhirnya membawanya ke panggung nasional. Saat ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni dengan gagasan besarnya menghadirkan pendidikan yang memerdekakan. Pengabdian beliau berlanjut saat beliau terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Dalam kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan keadilan sosial, dekat dengan semua rakyat kecil, dan pemimpin yang visioner. Anies Baswedan bukan sekedar seorang pemimpin, tapi juga dikenal sebagai penggerak perubahan. Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Anies Baswedan meluncurkan program Indonesia Mengajar yang menempatkan sarjana muda ke daerah terpencil. Hal ini menjadi bentuk pelayanan pendidikan untuk masyarakat pelosok. Pada implementasi nilai akuntabel, dalam kepemimpinannya, Anies mendorong transparansi anggaran melalui sistem digital di Pemprov DKI. Ia menekankan integritas dalam kebijakan publik, memastikan program-program memiliki laporan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan latar belakang akademisi, Anies Baswedan dikenal sebagai intelektual yang berkompeten di bidang pendidikan dan kebijakan publik. Ia berhasil membawa Universitas Paramadina menjadi salah satu kampus dengan visi progresif saat menjabat sebagai rektor termuda. Bapak Anies Baswedan aktif mendorong dialog antar etnis, budaya, ataupun agama. Beliau menekankan betapa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kesetiaan Anies terhadap bangsa dan pendidikan terlihat dari dedikasinya sejak muda hingga kini. Program-programnya selalu konsisten, berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama kepada kelompok yang termarginalkan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Bapak Anies Baswedan mengeluarkan berbagai kebijakan inovatif dalam layanan kesehatan dan adaptasi sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk digitalisasi pelayanan publik. Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dikenal dengan konsep kolaboratif. Dalam kerjasama ini, lahirlah integrasi moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL yang dipadukan dalam sistem Jaklingko. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan efisien bagi warga Jakarta. Nah, itulah contoh aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari Bapak Anies Baswedan. Semoga bisa menjadi contoh untuk kita dan kita pun bisa menerapkan perilaku berakhlak di tempat kerja kita masing-masing. Kami ASN berakhlak, kami bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.